Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PJBL terkait literatur review untuk mata kuliah pengauditan. Nah, untuk judulnya yaitu pengaruh etika profesi dan risiko audit terhadap kualitas audit. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada rekan saya Diana Fitriani, Nafisa Indah, dan Septi Yuliarati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada abstrak, yang isinya etika profesi dan risiko audit terhadap kualitas audit literatur review. Nah, kualitas audit merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas audit, termasuk etika profesi auditor dan risiko audit. Penilaian ini bertujuan untuk menguji dampak etika profesi dan risiko audit terhadap kualitas audit. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang menganalisis temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi yang tinggi memberikan kontribusi positif terhadap kualitas audit, sedangkan risiko audit yang tinggi mendorong auditor untuk lebih hati-hati selama proses proses audit sehingga meningkatkan kualitas hasil audit. Nah, kata kuncinya itu kualitas audit, etika profesi, risiko audit, dan studi literatur. Selanjutnya ada pendahuluan. Audit laporan keuangan memegang peranan penting penting dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kualitas audit merupakan faktor krusial dalam memastikan keadilan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, kualitas audit sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah etika profesi dan tingkat risiko audit. Etika profesi terdiri Etika profesi terdiri dari gabungan prinsip moral dan standar perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh auditor saat melaksanakan tugasnya. Kode etik auditor menekankan integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang berfungsi sebagai pedoman bagi auditor untuk melakukan pekerjaannya secara independen dan andal. Penerapan etika profesi yang efektif diyakini dapat meningkatkan kualitas audit karena auditor menjadi lebih teliti, jujur, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Lanjut. Kemudian, risiko audit juga menjadi tantangan utama bagi auditor. Risiko audit mencerminkan kemungkinan auditor gagal mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas audit. Auditor diharuskan menilai risiko audit secara akurat untuk merancang prosedur audit yang memadai. Penilaian risiko yang kurang cermat dapat menyebabkan prosedur audit yang tidak efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan kemungkinan gagal mendeteksi kesalahan atau penipuan yang berdampak material. Nah, dari adanya penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi di kalangan auditor masih terus terjadi, mulai dari kurangnya independensi hingga benturan kepentingan yang mengganggu objektivitas pemeriksaan. Selain itu, resiko audit yang tidak teridentifikasi secara akurat dapat menyebabkan auditor mengabaikan area yang rentan terhadap salah saji. Situasi ini pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit dan berdampak buruk pada penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi mereka. Nah, menyadari pentingnya etika profesi dan risiko audit dalam mempengaruhi kualitas audit, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris sejauh mana kedua variabel tersebut mempengaruhi kualitas audit. Dan diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi profesi audit dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan audit, serta menjadi acuan bagi regulator dan memperkuat kebijakan terkait etika dan manajemen risiko audit. Selanjutnya ada kajian literatur. Yang pertama ada kualitas audit. Kualitas audit mengacu pada probabilitas auditor menemukan dan melaporkan salah saji dalam laporan keuangan klien. Nah, untuk menurut penelitian David Setiahutomo dan kawan-kawan, kualitas audit itu tercermin dari kemampuan auditor menghasilkan laporan audit yang bebas dari pengaruh eksternal, akurat,
dan juga dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua ada teori etika profesi. Teori etika profesi adalah teori yang menekankan bahwa profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab sosial yang melekat, bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada publik luas. Nah, setiap profesi itu memiliki kode etik yang bertujuan menjaga moralitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Kode etik itu tidak hanya mengatur perilaku teknis, yang juga memberikan kerangka nilai dalam menghadapi dilema moral, tekanan eksternal, dan potensi konflik kepentingan. Yang ketiga ada etika profesi. Nah, etika profesi itu merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dan menurut Intan Putri Suryati dan kawan-kawan pada tahun 2025, etika profesi pada akuntan publik itu mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Nah, etika ini tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kontrol perilaku dalam menghadapi tekanan eksternal dan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi auditor. Dan menurut Aminah dan Arif Sapta Yuniarto 2024 menambahkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten oleh auditor berkontribusi langsung terhadap keandalan laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kantor akuntan publik. Etika etika profesi dianggap sebagai fondasi dalam membangun kualitas audit yang tinggi. Dan yang keempat ada risiko audit. Risiko audit adalah probabilitas bahwa auditor itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Risiko audit dapat disebabkan oleh keterbatasan auditor dalam menemukan kesalahan, bukti audit yang tidak memadai, atau tekanan waktu. Nah, menurut Yolanda dan kawan-kawan tahun 2023 mengidentifikasi bahwa risiko audit itu sebagai salah satu faktor utama yang dapat menurunkan kualitas hasil audit jika tidak ditangani dengan prosedur dan skeptisme profesional yang memadai. Nah, untuk resiko audit itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada risiko inherent. Nah, resiko ini adalah risiko bawaan yang melekat pada suatu akun atau transaksi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Dan yang kedua itu ada risiko pengendalian. Nah, resiko ini adalah sistem pengendalian internal, klien gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Dan untuk yang ketiga itu ada resiko deteksi. Adalah resiko bahwa auditor itu tidak dapat mendeteksi salah saji yang ada meskipun prosedur audit telah dijalankan. Untuk yang kelima ada audit risk model. Nah, model ini tuh menggambarkan hubungan antara tiga jenis risiko audit, IR, CR, dan juga DR. Model ini tuh merupakan dasar konseptual dalam audit yang menjelaskan bagaimana auditor itu menilai dan merespon risiko audit. Nah, semakin tinggi risiko audit inherent dan pengendalian, maka semakin rendah risiko deteksi yang dapat ditoleransi. Nah, oleh karena itu, auditor perlu menyesuaikan cakupan dan kedalaman audit sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Yang selanjutnya ada metode. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensistensis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh etika profesi dan risiko audit terhadap kualitas audit. Nah, pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam dari berbagai perspektif akademik yang telah diteliti sebelumnya, sehingga dapat memperkaya landasan teoris dan analisis dalam kajian ini. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas topik-topik terkait etika profesi, resiko audit, dan kualitas audit. Artikel yang dikaji berjumlah 5 jurnal yang diterbitkan rentang tahun 2021 hingga 2025. Sumber jurnal meliputi terbitan dari berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang telah tersedia dalam bentuk publikasi digital. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengaruh etika audit terhadap kualitas audit, di mana kode etik akuntan merupakan perilaku dan prinsip moral yang harus diikuti oleh para akuntan
dalam menjalankan profesinya dengan integritas, objektivitas, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi. Nah, kode etik inti wajib dijalankan sebab sebagai auditor sendiri ini berperan penting dalam mengoreksi laporan keuangan, kepatuhan, dan juga operasional perusahaan. Selain itu, untuk auditor eksternal ini memiliki peran tambahan di mana sebagai penghubung antara manajemen dan pihak ketiga seperti pemegang saham. Dengan adanya auditor eksternal ini, diharapkan pemegang saham itu dapat mendapatkan laporan keuangan yang wajar, tidak ada manipulasi dari pihak manajemen. Nah, kode etik yang dijalankan oleh auditor ini kan mampu meningkatkan kualitas audit dengan menerapkan kode etik berupa integritas, objektivitas, dan profesionalisme, di mana akan memeriksa laporan klien sesuai dengan SOP yang berlaku, jujur, lugas, dan menjaga hubungan profesional dengan menjalankan tugasnya. Audit yang dijalankan berdasarkan etika tersebut akan menghasilkan laporan keuangan atau laporan audit yang sesuai dengan kenyataannya karena telah dihasilkan dari bukti-bukti konkret dan valid sesuai transaksi yang terjadi, tanpa adanya campur tangan dari pihak manajemen ataupun pihak lain yang ingin memanipulasi hasil dari laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Untuk mencegah adanya bukti-bukti palsu serta proses audit yang kurang optimal, auditor harus mematuhi SOP dalam melaksanakan berbagai proses audit sehingga kualitas bukti hingga laporan yang dihasilkan akan lebih terjamin. Selain itu, dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus menunjukkan profesionalitas dan bertindak dengan hati-hati, di mana auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan proses audit. Pemahaman bagaimana laporan itu seharusnya, bagaimana informasi tentang klien, bagaimana pendapat yang seharusnya didapatkan oleh klien dan sebagainya. Dengan bekal pemahaman tersebut, auditor harus tetap menjalankan prosedur audit dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisa laporan keuangan tersebut. Selain itu, auditor juga harus menjaga kerahasiaan klien karena auditor ini merupakan pihak ketiga yang memiliki data-data sensitif terkait perusahaan. Data-data tersebut apabila tidak dilindungi dengan baik dapat tersebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan akan merugikan perusahaan, klien kita dan juga KAP atau auditor itu sendiri. Nah, apabila seorang auditor tidak menjalankan salah satu bahkan semua kode etik tersebut, laporan auditor menjadi tidak relevan. Misalnya dalam kasus PT Garuda tahun 2018, di mana ditemukan adanya manipulasi pada laporan keuangan auditan yang menyebabkan kasus besar dan meningkatkan ketidakpercayaan kedua komisaris Garuda. Tidak hanya pada PT Garuda, semua perusahaan dan KAP dapat mengalami hal serupa apabila kode etik tersebut tidak dilakukan. Selain itu, telah dilakukan penelitian mengenai penerapan kode etik akuntan bagi laporan auditor, dan dari hasil tersebut semua komponen kode etik berpengaruh positif hingga signifikan terhadap laporan audit. Next. Baik, yang selanjutnya ada pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit. Nah, dijelaskan di sebelumnya bahwa risiko audit itu merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, sementara itu untuk kualitas audit sendiri itu seberapa atau merupakan sebuah ukuran seberapa baik audit itu dilakukan untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, audit itu dianggap berkualitas apabila auditor itu mampu mendeteksi atau mampu memastikan tidak adanya kesalahan material dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri. Nah, semakin tinggi resiko besar kemungkinan auditor itu melakukan kesalahan dalam memberikan opini. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Palembang. Hal itu tuh menunjukkan bahwa risiko audit itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi risiko audit yang dihadapi auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor itu dihadapkan pada tugas yang lebih kompleks. Jika seorang auditor itu gagal mengidentifikasi salah saji secara tepat,
Akibat tingginya risiko, maka kualitas audit itu dapat menurun. Oleh karena itu, pengendalian risiko audit yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil audit. Nah, kompetensi auditor itu juga sangat menentukan dalam merespon risiko audit, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor yang kompeten itu tuh mampu mengidentifikasi risiko audit secara tepat, merancang prosedur audit yang sesuai, dan menyesuaikan pengujian terhadap area berisiko tinggi. Sebaliknya, auditor yang kurang kompeten itu dapat menurunkan kualitas audit secara keseluruhan karena risiko audit itu tidak dilakukan secara baik. Hal itu menurut penelitian Amina dan Yuniarto pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat juga pada kasus dari PT Garuda Indonesia, di mana auditor itu tetap memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, meskipun terdapat indikasi pengakuan pendapatan yang tidak sesuai pada prinsip akuntansi. Nah, berdasarkan jurnal dari Sarah Marianti dan kawan-kawan pada tahun 2024, pelanggaran tersebut itu mencerminkan ketidakpatuhan auditor terhadap kode etik dan lemahnya respon terhadap risiko audit, sehingga menurunkan kualitas audit yang disajikan. Nah, berdasarkan literatur dan studi kasus yang telah dikaji oleh jurnal untuk referensi dari penelitian kami, dapat ditemukan bahwa risiko audit itu tuh berpengaruh terhadap kualitas audit. Karena tingginya risiko itu tuh memerlukan auditor untuk lebih teliti dan profesional dalam menjalankan prosedur audit. Namun demikian, kualitas audit itu tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya risiko saja. Karena setiap auditor itu tetap menjalani proses pemeriksaan yang sesuai dengan standar dan telah mengumpulkan bukti yang memadai sebelum memberikan opini. Oleh karena itu, keberhasilan audit itu tuh sangat bergantung pada kemampuan auditor dalam merespon risiko secara tepat dan mempertahankan integritas selama proses audit berlangsung. Next. Nah, untuk kesimpulannya, dari studi literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa kode etik akuntan dan risiko audit itu tuh berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang menjunjung tinggi kode etik seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme akan menjalankan audit secara jujur, sesuai prosedur, dan menjaga hubungan profesional dengan klien, sehingga menghasilkan laporan audit yang relevan dan andal. Sebaliknya, jika auditor mengabaikan prinsip-prinsip etika tersebut, kualitas laporan audit akan menurun. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa seluruh komponen kode etik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Di sisi lain, semakin tinggi risiko audit, semakin besar potensi kesalahan dalam pemberian opini, karena auditor menghadapi tugas yang semakin kompleks. Risiko audit yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan salah saji tidak terdeteksi dan menurunkan kualitas audit. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik dan pengendalian risiko audit yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas, objektivitas, dan kualitas audit secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi terkait PJBL kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.